125 orang yang meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan kemarin dikarenakan karena cedera juga karena sesak napas disebabkan dari gas air mata. Yang mengatakan langsung dari dokternya yaitu gangguan pernafasan karena asap terinjak menjadi satu, juga ada yang luka berat, cedera otak, trauma akibat benturan dan hipoksia karena kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen ini lahir karena ada tembakan gas air mata. Selain itu, sejumlah jenazah ditemukan dengan wajah membiru. Bobi menjelaskan jasad korban meninggal membiru karena kulit wajah mengalami iritasi akibat gas air mata. Dengan atau tanpa aturan dari FIFA di bagian Stadium Safety and Security Regulation di bagian 19 bahwa gas air mata dan senjata dilarang untuk dibawa dan digunakan untuk pengamanan di dalam stadion. Seharusnya penggunaan gas air mata itu memang tidak seharusnya dilakukan di dalam ruangan tertutup seperti itu. Di ruang terbuka aja orang masih banyak banget yang pingsan kalau demonstrasi, kalau terkena gas air mata, apalagi ini yang ruangannya tertutup, kecil pintunya, tidak banyak dan orangnya sesak banyak. Gak heran ada orang yang mengatakan bahwa pelemparan gas air mata ini bukan untuk penyelamatan apalagi pembubaran, tapi ternyata ini seperti pembunuhan massal. Bayangkan orang yang terkena gas air mata, matanya akan sangat panas dan akan sangat berair sehingga itu akan menyebabkan kesulitan untuk melihat. Kemudian juga nafasnya akan sesak, kemudian akan melahirkan kepanikan. Bagaimana tidak orang satu sama lain di stadion itu tidak saling menginjak? Karena apa yang mereka pikirkan saat itu adalah bagaimana caranya keluar dari lingkaran gas air mata ini. Tidak peduli orang terinjak atau tidak. Seandainya gas air mata itu tidak dilemparkan, siapa yang tahu mungkin korban jiwanya tidak akan sebanyak hari ini. Semoga setelah ini akan ada evaluasi yang bukan hanya sekedar narasi di depan konferensi pers, tetapi juga akan diimplementasikan. Semoga ada cara-cara yang lebih baik, yang lebih humanis sesuai dengan tagline Polri selain melemparkan gas air mata. Mungkin mahasiswa, buruh, LSM, sipil yang pernah demonstrasi dan mereka dilemparkan gas air mata tahu perihnya bagaimana, tahu sesaknya bagaimana, tahu panasnya mata itu seperti apa, sehingga sangat menyadari bahwa ternyata urgensi untuk melemparkan gas air mata itu tidak lebih besar daripada menyelamatkan nyawa orang-orang. Lagi dan lagi, satu nyawa lebih berharga daripada satu lemparan gas air mata untuk menyelesaikan, apalagi ini tidak menyelesaikan sama sekali, dan satu nyawa lebih berharga daripada satu kemenangan. Lagi dan lagi turut berduka cita. 125 orang yang meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan kemarin dikarenakan karena cedera juga karena sesak napas disebabkan dari gas air mata. Yang mengatakan langsung dari dokternya yaitu gangguan pernafasan karena asap terinjak menjadi satu, juga ada yang luka berat, cedera otak, trauma akibat benturan dan hipoksia karena kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen ini lahir karena ada tembakan gas air mata. Selain itu, sejumlah jenazah ditemukan dengan wajah membiru. Bobi menjelaskan jasad korban meninggal membiru karena kulit wajah mengalami iritasi akibat gas air mata. Dengan atau tanpa aturan dari FIFA di bagian Stadium Safety and Security Regulation di bagian 19 bahwa gas air mata dan senjata dilarang untuk dibawa dan digunakan untuk pengamanan di dalam stadion. Seharusnya penggunaan gas air mata itu memang tidak seharusnya dilakukan di dalam ruangan tertutup seperti itu. Di ruang terbuka aja orang masih banyak banget yang pingsan kalau demonstrasi, kalau terkena gas air mata, apalagi ini yang ruangannya tertutup, kecil pintunya, tidak banyak dan orangnya sesak banyak. Gak heran ada orang yang mengatakan bahwa pelemparan gas air mata ini bukan untuk penyelamatan apalagi pembubaran, tapi ternyata ini seperti pembunuhan massal. Bayangkan orang yang terkena gas air mata, matanya akan sangat panas dan akan sangat berair sehingga itu akan menyebabkan kesulitan untuk melihat. Kemudian juga nafasnya akan sesak, kemudian akan melahirkan kepanikan. Bagaimana tidak orang satu sama lain di stadion itu tidak saling menginjak? Karena apa yang mereka pikirkan saat itu adalah bagaimana caranya keluar dari lingkaran gas air mata ini. Tidak peduli orang terinjak atau tidak. Seandainya gas air mata itu tidak dilemparkan, siapa yang tahu mungkin
korban jiwanya tidak akan sebanyak hari ini. Semoga setelah ini akan ada evaluasi yang bukan hanya sekedar narasi di depan konferensi pers, tetapi juga akan diimplementasikan. Semoga ada cara-cara yang lebih baik, yang lebih humanis sesuai dengan tagline Polri selain melemparkan gas air mata. Mungkin mahasiswa, buruh, LSM, sipil yang pernah demonstrasi dan mereka dilemparkan gas air mata tahu perihnya bagaimana, tahu sesaknya bagaimana, tahu panasnya mata itu seperti apa, sehingga sangat menyadari bahwa ternyata urgensi untuk melemparkan gas air mata itu tidak lebih besar daripada menyelamatkan nyawa orang-orang. Lagi dan lagi, satu nyawa lebih berharga daripada satu lemparan gas air mata untuk menyelesaikan, apalagi ini tidak menyelesaikan sama sekali, dan satu nyawa lebih berharga daripada satu kemenangan. Lagi dan lagi turut berduka cita.